wabarakatuh. Bak di negeri dongeng. Mungkin itulah judul yang akan kita bahas pada kurma pada hari ini. Dimana mungkin pada segmen hari ini kita akan berbeda sedikit daripada segmen-segmen sebelumnya. Dimana pada segmen sebelumnya biasanya disampaikan tentang materi mendalam tentang keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi karena kita pada hari ini sesuai dengan judulnya tadi, Bak di negeri dongeng, maka pada hari ini kita akan bercerita sedikit tentang sebuah keluarga kecil. Jadi pada suatu zaman, tinggallah suatu keluarga kecil yang baru pindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Sebut saja nama keluarganya adalah keluarga Pak Budi. Kenapa disebut keluarga Pak Budi? Karena kepala keluarganya adalah Pak Budi namanya. Jadi untuk keluarga Pak Budi terdiri dari 5 orang anggota keluarga. Yang pertama adalah Pak Budi, tentunya sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Kemudian ada Bu Siti, di mana istrinya Pak Budi, istrinya cuma 1 orang, dan ketiga orang anaknya. Di mana keluarga ini merupakan keluarga kecil yang baru berusia sekitar 7 tahunan untuk keluarga Pak Budi tadi. Di mana untuk anak yang pertama berusia sekitar 5 tahun, anak kedua 3 tahun, dan anak yang paling bontot atau paling bungsu adalah usianya sekitar 1 tahun. Jadi keluarga Pak Budi pindah dari negeri asalnya ke negeri yang baru, di mana dengan tujuan untuk mencari penghidupan baru atau mengadu nasib. Nah, untuk Pak Budi ini kemampuannya dia untuk bekerja sebagai buruh serabutan. Jadi Pak Budi pindah dari negeri sebelumnya ke negeri yang baru dan mencari peruntungan nasibnya, yaitu sebagai buruh serabutan tadi. Akhirnya Pak Budi dan keluarga tadi tibalah di negeri baru tadi. Di mana ketika mereka tiba di negeri baru, alhamdulillah Pak Budi cepat mendapatkan pekerjaan di negeri baru tadi. Di mana Pak Budi bekerja sebagai buruh serabutan, yang kerjanya dia bekerja hari itu, kemudian dia mendapatkan upah untuk kehidupannya di hari itu juga. Kemudian kehidupannya ternyata di negeri baru ini lebih gampang daripada negeri sebelumnya, di mana dia dapatkan upah yang lebih layak dan mendapatkan penghidupan lebih layak daripada negeri sebelumnya. Akhirnya kehidupannya mulai membaik, di mana Pak Budi mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada sebelumnya tadi. Upah yang didapatkan dapat mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya tadi, untuk istrinya dan untuk ketiga orang anaknya. Hari demi hari berlalu seperti biasanya, di mana Pak Budi balik ke rumah, kemudian pergi bekerja, kemudian sorenya dia balik ke rumah lagi, dan begitulah hari-hari setelahnya. Dan terulang setiap hari selama sepekan, 1 bulan, sampai 1 tahun. Di mana pada suatu hari kehidupan Pak Budi seperti pada kehidupan hari-hari sebelumnya, di mana dia menyangka tidak akan terjadi sesuatu apapun di kehidupannya pada hari itu. Dia menyangka semuanya akan berjalan mulus seperti kehidupannya sebelumnya. Nah, ternyata pada hari itu Pak Budi mendapatkan musibah, di mana Pak Budi mendapatkan kecelakaan kerja. Jadi ketika Pak Budi bekerja sebagai buruh serabutan tadi, Pak Budi mendapatkan musibah yaitu berupa kecelakaan yang menyebabkan dirinya mendapatkan kecelakaan kerja tadi. Pak Budi hari itu mendapatkan kecelakaan dan kemudian langsunglah panik seluruh pegawai di perusahaan buruhnya tadi. Akhirnya Pak Budi dibawa oleh teman-teman kerjanya ke rumah sakit terdekat di tempat kerja Pak Budi tadi. Kemudian dihubungilah Ibu Siti dan ketiga orang anaknya tadi. Dan akhirnya Ibu Siti dan ketiga orang anaknya langsung menemui Pak Budi di rumah sakit. Karena Pak Budi merupakan keluarga menengah ke bawah untuk kelasnya, maka otomatis Bu Siti panik. Bagaimana cara membiayai pengobatan dari Pak Budi tadi? Kemudian Bu Siti bertemu dengan Pak Dokter yang menangani Pak Budi di rumah sakit tadi. Dikatakan Pak Dokter kalau Pak Budi ternyata mengalami patah tulang di tulang kakinya. Itulah musibah yang dialami Pak Budi. Tetapi patah tulangnya tidak sampai perlu diamputasi, jadi cukup bisa dilakukan rehabilitasi sampai penyembuhan tadi. Akhirnya Bu Siti bingung lah bagaimana dia mendapatkan pembiayaan untuk terkait pengobatan Pak Budi tadi. Karena Pak Budi bekerja untuk hari itu dan mendapatkan upah pada hari itu. Dan uang yang didapatkannya cuma cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, tidak mempunyai tabungan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Ketika Ibu Siti kebingungan, datanglah manajemen rumah sakit menyampaikan kepada Bu Siti, "Oh, tenang Bu Siti tidak perlu khawatir. Karena kan Pak Budi di sini untuk di negeri ini Pak Budi ditanggung untuk pembiayaan rumah sakitnya. Jadi ketika Pak Budi sakit, ternyata Pak Budi ditanggung pembiayaan rumah sakitnya keseluruhan. Dari awal Pak Budi sakit sampai Pak Budi keluar dari rumah sakit tadi." Oh, kagetlah Bu Siti, kok bisa sih ditanggung seperti itu? Kemudian singkat hari, singkat waktu, setelah sekian hari dirawat di rumah sakit, ternyata Pak Budi sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit tadi. Dan akhirnya Pak Budi boleh pulang. Tetapi karena Pak Budi mengalami patah kaki tadi,
otomatis Pak Budi ketika pulang dia tidak bisa langsung bekerja untuk menghidupi kebutuhan anak-anak dan istrinya untuk sehari-hari. Tambah bingung lah Bu Siti. Ketika dia pertama sudah bersyukur, alhamdulillah untuk pengobatan Pak Budi tidak perlu pengobatan membutuhkan biaya dari diri sendiri karena dibiayai oleh rumah sakit dan pemerintahnya. Tetapi Bu Siti bingung bagaimana untuk bagaimana untuk kehidupannya sehari-hari nanti. Ternyata setelah pulang rumah sakit, ketika sudah mau pulang, ternyata datanglah lagi satu orang perwakilan dari pemerintah mengatakan bahwa untuk keluarga Pak Budi ternyata dapat biaya kehidupan dari pemerintah di negeri tersebut. Wah, kok bisa kata Bu Siti dan Pak Budi? Karena pas setelah dia diberikan pengobatan, dia mendapatkan pengobatan gratis, kemudian ketika dia balik malah dikasih biaya untuk kehidupannya. Kemudian dikatakan oleh petugas negara tadi, kalau negara menanggung untuk masyarakatnya yang tidak dapat bekerja dalam sementara waktu. Jadi kemudian mendengar hal tersebut, alhamdulillah ternyata kata Pak Budi dan Bu Siti, memang luar biasa negeri baru mereka tinggali tadi daripada negeri yang mereka tinggali sebelumnya. Akhirnya Pak Budi mendapatkan beberapa uang untuk kehidupannya yang dapat mencukupi kehidupannya beberapa bulan setelahnya, sampai dia dapat pulih untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa tadi. Ternyata ketika sampai ke rumah, yang pertama tadi kan masalah pembiayaan sudah beres, kemudian masalah kehidupan setelah Pak Budi kecelakaan kerja juga beres. Ternyata masih ada lagi kehidupan yang perlu dipikirkan oleh Pak Budi dan Bu Siti. Ternyata anak mereka nomor satu tadi kan usianya 5 tahun, dan ternyata beberapa bulan setelah itu anaknya harus masuk sekolah. Akhirnya tambah bingung lah Bu Siti dan Pak Budi, bagaimana cara mereka menyekolahkan anak mereka yang nomor satu tadi, karena sudah harus masuk sekolah dasar. Karena bingung, akhirnya Bu Siti coba bertanya ke tetangga-tetangganya terdekat, bagaimana cara menyekolahkan anaknya yang berusia 5 tahun tadi. Kemudian kata tetangga, kalau anaknya mau sekolah, tinggal daftarkan aja di sekolah terdekat di tempat tinggal mereka. Akhirnya Bu Siti dan Pak Budi berusaha mendaftarkan anaknya tadi buat sekolah. Dan ketika didaftarkan, ternyata Bu Siti dan Pak Budi tambah kaget lagi. Ternyata pembiayaan sekolah di sana gratis tanpa ada pembiayaan sedikit pun seperti di negeri Pak Budi dan Bu Siti tinggal sebelumnya. Wah, tambah kaget lagi kan Bu Siti dan Pak Budi tadi. Yang pertama setelah pengobatannya gratis, kemudian dapat biaya hidup untuk kehidupannya beberapa bulan ke depan setelah mengalami kecelakaan kerja tadi, dan akhirnya juga untuk pembiayaan sekolahnya juga gratis. Akhirnya Pak Budi dan Bu Siti memutuskan untuk menemui pejabat terdekat yang terdapat di dekat tempat tinggal rumah mereka tadi. Kok bisa sih dari pembiayaannya gratis, kemudian dapat biaya hidup juga gratis, kemudian sampai sekolah gratis. Akhirnya mereka memastikan kenapa semuanya bisa gratis. Akhirnya dijelaskan kalau semua kebutuhan yang di negeri tersebut mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai biaya hidup bagi warga yang tidak dapat melakukan pekerjaan dalam beberapa waktu karena kecelakaan semuanya ditanggung oleh negara. Kok bisa kata kata mereka dari mana pembiayaan untuk masalah tersebut tadi? Dari mana negara dapat melakukan pembiayaan tadi? Akhirnya dijelaskan secara singkat dari pemerintah, dari pejabat terdekat oleh Pak Budi dan Bu Siti tadi. Dikatakan bahwa ternyata semua aset sumber daya alam di negara tersebut, kemudian semua APBN terdapat di negara tersebut digunakan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat dan rakyat di negara tersebut. Dan seluruh pengelolaannya adalah dikelola oleh negara dan tanpa dikelola oleh pihak swasta atau pihak asing. Jadi semuanya terkelola oleh negara dan semuanya disalurkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tadi. Itulah ternyata menjawab kenapa semua pembiayaannya tadi mulai dari pengobatan, kehidupan, sampai pendidikan semuanya dibiayai gratis. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ini memang cuma sebuah dongeng yang diceritakan atau memang terjadi realita yang seperti tersebut pada zaman sebelumnya? Ternyata kalau kita lihat uh, kejadian yang dialami oleh Pak Budi dan Bu Siti itu merupakan kejadian yang nyata pada kehidupan sebelumnya, di mana itu ketika daulah Islam tegak dan memerintah di muka bumi ini, yaitu ketika syariat Islam diterapkan secara keseluruhan, baik itu di kehidupan sehari-hari sampai di pemerintahan, maka akan menjamin kehidupan seluruh masyarakatnya tadi, dengan catatan diterapkan secara keseluruhan tadi. Jadi ini bukan merupakan cerita di sebuah negeri dongeng, tetapi ini merupakan cerita yang ternyata nyata terjadi dan ada catatan sejarah di dalam kehidupan Islam tadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bagaimana kehidupan di daulah Islam yang terjadi pada masa sebelumnya, nanti bisa dilihat lagi di channel ini yang akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri lainnya. Sekian dari saya, semoga materi yang disampaikan dapat memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana kehidupan negeri Islam pada zaman sebelumnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.